Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Hari Minggu ini kita berjumpa kembali bersama Kak Yus dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita berdoa dulu supaya firman ini menjadi kekuatan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau sungguh baik kepada kami. Karena Engkau setia kepada kami. Karena Engkau adalah juru selamat kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik. Di pagi hari ini Tuhan, adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan, adik-adik kami bisa menjalankan dalam kehidupannya sehari-hari dan bisa menyenangkan hati Engkau dan juga kepada orang tuanya. Tuhan, kami siap rindu Tuhan. Walaupun kami kebaktiannya melalui online, tapi kami tetap setia kepada Engkau ya Bapa, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus baik. Kami sempurnakan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu doa ini Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang mana firman Tuhan ini indah firman-Nya, yaitu kita hari ini bertema tentang Aku Anak Tuhan. Tujuannya adalah supaya anak-anak dapat menyebutkan karakter anak Tuhan di dalam nas Alkitab. Yang kedua, menemukan perbandingan tantangan dalam nas. Yang ketiga, menyatakan tekad sebagai anak Tuhan melalui gerakan. Itu judul kita hari ini, Aku Anak Tuhan. Tapi kita ambil judul yang paling kuat adalah tampil beda. Terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Coba adik-adik buka Alkitab kalian, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita sama-sama membacanya. Kita sama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, kakak bacakan. Persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah membaca dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Di situ ada kata-kata tentang persembahan tubuh yang hidup adalah ibadah sejati. Tuhan menciptakan manusia semua yang ada di kita.
ada mata, ada telinga, ada segalanya. Jadi bait kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah. Bait Allah yang bagaimana? Bait Allah yang suci, tidak ternoda oleh apapun. Nah, kalau kita lihat, Allah menciptakan begitu rupa, menciptakan tubuh kita sebagai bait Allah. Dan sebagai manusia, kita harus apa? Dengan bait kita ini. Kita harus pelihara tubuh kita ini. Semua ada kegunaan. Tubuh kita ini ada kegunaan. Ya. Kalau kalian lihat, mata untuk melihat, tangan untuk memegang ataupun yang lainnya, kaki untuk menendang atau berjalan. Itulah kegunaan tubuh. Jadi, kalau tubuh kita jelek, maka kita hancur. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lihat satu. Kalau kita melihat, kalau anak-anak di jalanan, apa yang kita lihat? Pasti kalian lihat dari atas bawah tubuhnya. Apakah kita berbeda sama orang itu? Kalau kita lihat satu contoh, anak-anak pang, anak-anak orang yang tidak kasih sayang orang tuanya. Apa yang kita lihat? Apa yang kita rasakan? Tentu dia melakukan macam-macam pakainya. Padahal kupingnya bagus, digunakan untuk memakai anting lah atau apalah. Lalu rambutnya indah, dia pakai kayak macam apa, ditinggiin, ya. Terus apalagi? Tangan ini sebenarnya bersih. Lalu dia gunakan untuk pakai tato, ya. Mulut dipakein tindik. Itu yang kita lihat di jalanan. Karena apa? Karena dia kurang sayang, kurang kasih sayang sama orang tuanya, kurang memperhatikannya. Tapi kita ini, anak-anak Tuhan, kita harus apa? Tentu kita harus berbeda sama orang itu. Ya, berbedanya bagaimana? Kita bisa pergi ke gereja, bisa kebaktian sama orang tua, bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan sifat kita menjadi anak yang baik. Ya. Jadi, apa gunanya kita kalau tubuh kita ini udah hancur? Tidak akan dikenal oleh orang lain. Nah, sekarang kakak mau tanya. Siapa di sini anak-anak Tuhan? Tunjuk tangan. Siapa yang di sini anak-anak Tuhan? Siapa di sini anak-anak iblis? Nah, kalau anak-anak Tuhan, kita harus apa sama Tuhan? Kita harus ingin mengetahui maksud Tuhan itu apa. Maksud Tuhan itu adalah memberi yang terbaik. Tubuh kita ini bait Allah. Tidak boleh dirusakin oleh apapun. Tuhan gak suka kalau tubuh kita ini dihancur oleh macam-macam. Banyak sekali anak-anak sekarang yang tampil berbeda. Adalah yang ikut-ikutan, adalah yang tidak mau dibilang pengecut, adalah yang dibilang, ya pokoknya itulah. Ya, jadi kita jangan ikut-ikutan kepada orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Nah, sekarang kakak mau tanya, apa arti tampil beda? Tampil beda artinya adalah
tidak mengikuti yang jelek. Dan dia melakukan kehendak Tuhan di jalan yang lurus. Ya. Jadi tampil beda itu maksudnya melakukan hal-hal yang baik, bukan yang tidak baik. Kalau kita tidak baik, Tuhan akan marah. Ya. Yang disukai oleh Tuhan itu apa? Tentu, adik-adik tahu kan apa yang disukai oleh Tuhan? Coba, jangan jauh-jauh. Kita kalau disukai oleh mama papa, apanya? 1, rajin membantu orang tua. 2, mendapat nilai yang baik. 3, tidak ikut-ikutan sama orang lain. Itu yang disukai oleh Tuhan. Nah, zaman sekarang banyak anak-anak yang mengikuti jalan yang rusak, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apa saja? 1, tentu kalian tahu ya, HP, main HP. Main HP itu tidak ingat waktu, tidak ingat membantu orang tua. Yang kedua, ikut-ikutan main game di HP maupun di warnet sampai lupa mengerjakan PR. Yang ketiga, ikut-ikutan cara-cara berpakaian yang tidak benar. Yang keempat, nah ini yang pasti kalian tahu, ikut-ikutan merokok. Wah, terasa kayak di surga merokok. Padahal baitmu itu, bait yang ada di tubuhmu itu suci, bersih. Lalu kau bikin buat merokok, hancur tubuhmu. Ya, jadi kalian jangan ikut-ikutan. Yang keempat, banyak sekarang anak-anak yang tidak sopan kepada orang tua. Cara ngomongnya kayak seperti anak geng. Biasa, Mak. Ikut-ikutan. Atau, men, enggak zaman, men, katanya. Ya, gak apa-apa. Walaupun kita enggak ikut-ikutan, biarpun dikatakan kuno lah atau apa, kita tidak boleh ikut-ikutan. Nah, lalu ikut-ikutan merokok. Wah, apalagi yang dilakukan anak-anak sekarang? Bolos sekolah, diantar sama orang tuanya, udah sampai ke pintu gerbang, cabut, alias bolos. Ya, itu sekarang banyak orang yang melakukannya itu. Karena apa? Karena ikut-ikutan kepada orang lain. Nah, adik-adik, sifat yang di atas itulah yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Karena kita ini anak Tuhan, tampil beda dengan orang lain. Maka kita harus menjalankan apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Ya, karena tubuh kita ini adalah bait suci. Tuhan Yesus tidak perlu mengatakan tidak perlu dirusakkan tubuh kita ini dengan macam-macam. Tuhan hanya minta satu, setia kepada Tuhan. Bahkan, saking sucinya tubuh kita ini, kita harus jaga dan dirawat tubuh kita ini agar berguna bagi semua orang. Nah, adik-adik, kita boleh bermain HP, bermain game, tapi ingat, waktu adalah penting yang harus kita gunakan, yang harus kita pakai, karena waktu itu tidak lama lagi. Ya, karena itu adik-adik ingat
kita harus tampil beda sama orang lain. Karena kita anak Tuhan, anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Itu yang diminta Tuhan. Kita harus taat kepada Dia, harus mendengarkan firman Tuhan, membantu orang tua, dan mengerjakan tugas dari sekolah. Kita harus tampil beda. Tidak ikut-ikutan yang zaman sekarang. Kalau kita ikut-ikutan zaman yang kemarin, yang kakak bilang tadi, anak pang, anak apalah segala gini itu, akan hancur masa depannya. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang cita-citanya mau jadi dokter? Siapa yang cita-citanya mau jadi pilot? Itu semua harus apa, nak? Harus rajin belajar. Selain belajar, kita harus rajin membaca firman Tuhan, berdoa, meminta kepada Tuhan bahwa saya akan belajar dengan giat. Nah, dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus berbicara sopan kepada orang lain. Dan mulai saat ini, adik-adik berjanji kepada diri sendiri. Saya tidak akan ikut-ikutan sifat yang jelek. Tapi kita harus mempunyai sifat yang beda sama orang lain. Yaitu, saya akan merubah sifat saya yang jelek ke sifat yang bagus. Itu yang diminta oleh Tuhan. Nah, adik-adik, ingat, kita ini anak Tuhan. Tidak boleh dirusak baju cuci kita, tubuh kita, dengan yang tidak benar. Tapi pakailah yang benar untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik ingat, bantu orang tua, rajin belajar, itu yang diminta oleh Tuhan. Nah, cukup sekian dari kakak. Mudah-mudahan kita harus berbeda dari yang lainnya. Kita harus mempunyai tekad. Saya tidak mau ikut-ikutan. Nah, hari ini ayat hafalan terambil dari Amos 5 ayat 6. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya, habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Sekali lagi, Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya, habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ya. Dan tugas kalian, di sini ada kakak yel-yel buat kalian. Nanti kamu kirimkan beserta ayat hafalan dan yel-yelnya. Ingat ya. Begini yel-yelnya. Aku, anak Tuhan, akan selalu rajin belajar, taat mama papa, setia kepada Tuhan, ciluk ba. Ya, sekali lagi. Aku, anak Tuhan, akan selalu rajin belajar, taat mama papa, setia pada Tuhan, ciluk ba. Itu ya yel-yelnya, Dek. Yang penting kalian kirimkan yel-yelnya berserta ayat hafalan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita harus tampil beda dari orang lain. Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, keluarga akan malu,
akan merasa berdosa kepada Tuhan karena tidak bisa mendidik anak-anaknya. Terima kasih. Kirimkan nanti yel-yelnya sama ayat hafalan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yaitu tentang tampil beda atau aku anak Tuhan. Tuhan, biarlah adik-adik kami yang di sini Tuhan, sekolah minggu, akan tampil beda dengan orang lain dan tidak akan ikut-ikutan kepada orang lain Tuhan. Tapi anak-anak-Mu akan berjalan ke jalan yang lurus dan akan menyenangkan hati orang tua, kakak sekolah minggu, dan kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, Kau urapi Tuhan, Engkau jaga, Engkau sayangi mereka semua Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Terima kasih ya Tuhan, buat semua firman ini Tuhan. Walaupun kami tidak beribadah di sekolah minggu atau di gereja, tapi kami yakin dan percaya, walaupun kami beribadah melalui online ya Bapa, kami tetap mendukung Engkau atau setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kirimkan yel-yelnya sama ayat hafalan. Terima kasih, selamat hari Minggu, sampai jumpa.